di bawah tenda. Ada tugas kami dari panitia pembinaan. Dua, tiga, empat, akibat dua kali empat, akibat empat ke bawah, kemudian dimulai nyobat antara mau tunduk mutu pejak nyobat antara sama uskup dosa nek nyobat tonan yang numang tul atau kira-kira bisa pasang syarat sini nih keluar atau sampur syarat dan macam teh itu gampang bisa syarat sama kan sampur kan baru pang kajak datang deh natai dok nyontang bulu sama apa tuh dengan bulu kuda yang cek udah berubah sekarang tergantung masih rap lebih kalau cuma udah dapat tangkap sudah bahasa rap sudah nya udah sih aku arah tak aku jolu yuk di dalam penampak tujuh betul nih dah uskup nyobat tetap punya pak yang antara ini keluar nggak usah dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya silakan Pak. 1, 2, 3. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya selanjutnya masih berada di sana, silahkan untuk petugas penyerahan pedang. Iya, baik, penyerahan pedang kepada Bapak Uskup, silakan Bapak Uskup diambil. Untuk selanjutnya Pancong Mulu Muda dipandu lagi oleh Pak Lato. 1, 2, 3.
dan dengan kemurnian hati telah kutemukan. Sejak awal mula bukan saja kedua, tetapi juga bagi dirinya sendiri. sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala dengan mengajarkan saudara-saudara kita ini menjadi imam. Apakah menurut pastor saudara-saudara kita ini pantas setelah penyelidikan di kalangan umat dan berdasarkan rekomendasi orang-orang yang terlibat dalam pembinaan mereka? Saya bersaksi bahwa mereka ini telah dianggap pantas dengan bantuan Allah Bapa dan penyelamat kita Yesus Kristus. Para calon ini kami pilih untuk ditahbis dan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Sampai terjadi bahwa kita ini yang tugaskan untuk memutuskan itu, kalau kita orang pertama yang tidak membaca Al-Quran, kita orang pertama yang tidak berdoa, kita orang pertama yang tidak berzikir, dan lain sebagainya. Karena jangan lupa, selain kita sebagai pemimpin raja, selain kita sebagai nabi pewarta, kita bertugas memutuskan. Karena itulah kita, apalagi dari waktu kongregasi, segala harta yang kita miliki bersama. Apa yang kita putra-putraku yang terkasih, sebelum saudara memberikan diri dihabiskan menjadi imam, saudara harus menyatakan di hadapan umat niat untuk mengemban jabatan ini. Maka jawablah pertanyaan saya. Bersediakah saudara untuk dengan cermat dan atas bimbingan Roh Kudus memenuhi tugas imam sebagai rekan-rekan kerja sejati para uskup dalam menggembalakan umat Tuhan? saya bersedia. Bersediakah saudara memaklumkan ini dan mengajarkan iman Katolik dengan cara yang pantas dan bijaksana? Saya bersedia. Bersediakah saudara merayakan misteri Kristus dengan hormat dan seni sesuai tradisi gereja, terutama kurban Ekaristi dan sakramen tobat, demi kemuliaan Allah dan penebusan umat Kristiani? Dengan bantuan rahmat Allah, saya bersedia. Berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada uskup diosesan dan pemimpin tarekatmu dan pengganti kami? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri berkenan menyelesaikannya. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah,
dan dengan bantuan mereka Ia telah memimpin umatmu dengan lebih mudah. Dengan cara yang sama, Engkau mencurahkan ke atas putra-putra Harun kuasa berlimpah dari Bapa mereka untuk mempersembahkan kurban di bait suci sebagai bayaran karunia-karunia yang akan datang sesuai dengan hukum imam. Semoga mereka bersatu dengan kami dalam memohon belas kasihan-Mu bagi umat yang dipercayakan kepada mereka dan bagi seluruh dunia. Semoga semua bangsa setelah digabungkan dalam Kristus dalam satu umat-Mu dihantar kepada kesempurnaan dalam kerajaan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Damai bagi dan bersama Roh Allah. Ibu bapak sekalian, dengan upacara ini mereka sudah resmi belajar iman. Selamat datang dalam hierarki para imam gereja dan selamat bertugas. Mari para pastor kita menjalaninya. Yang kami hormati, kami banggakan anggota DPRD Kabupaten. Kita melakukan pujian kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya perayaan ini berjalan dengan baik sesuai dengan agenda dan rencana Anda semua. Lalu yang kedua, dia tetap akan acara ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Imam, Yuter, Buder yang berkenan hadir pada perayaan ini. Dan terima kasih juga pada para donatur. Dan tentu selaku masyarakat kami juga berharap, selaku pemerintah daerah kami berharap agar ketika telah ditugaskan di provinsi manapun di kabupaten sekarang ini. Dan juga terima kasih kepada bupati dan jajarannya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hanya satu dua yang saya kenal, termasuk tadi yang lain ini. Terima kasih kalian sudah
Tuhan. Di situ orang melihat Tuhan. Ketika orang mati, di situ semua orang melihat Tuhan. Pastor Bapak Ibu, siapa wakil Tuhan dalam bumi ini? Pastorlah wakil Tuhan di atas bumi ini. Karena itu pastor wakil datang untuk berdoa bagi orang yang sakit. Hanya orang takut kalau minta saya didoakan. Karena biasanya yang sudah tua-tua saya orang langsung mati. Bukan karena saya mendoakan dia mati. Karena saya menyiapkan ibu itu dari sekolahnya. Ibu saya teman di Mandor. Di Kaitan. Orang nenek datang. Saya datang ke nenek. Pastor, doakan saya supaya mati. Sudah bosan hidup ini. Sudah capek. Saya hanya mau mati. Lalu saya panggil anak itu saya. Nenek sudah capek dulu. Sudah terlalu banyak makan dalu. Sudah banyak nenek. Sekarang nenek capek. Relakan nenek. Karena nenek tidak pulang pada sekali anak dan cucunya. Jangan mati nenek. 60 tahun capek. Kembali 2 tahun. Kenapa harus doakan supaya dia sehat kembali umur panjang? Kan? Kalau saya selalu berdoa, Tuhan, siapkan hati nenek dulu. Siapkan jiwa supaya dia menghadap Tuhan dengan sukacita. Halo Tuhan, saya siapkan doa siapkan hati anak dan cucunya supaya dia merelakan nenek ini pergi karena dia menghadap Tuhan yang ada lapang. Tanggal 27 dari Mandor saya pulang ke Padang Pontianak lewat Kaitan sudah ada SKB. Jadi bukan perkawinan menurut DC Australia. Tanpa mereka sudah berkabung, nenek itu sudah dan pulang dengan gembira. Dia senyum karena mau disambut oleh Tuhan. Itulah. Ketika orang sakit bukan hanya minta disembuhkan, tetapi juga minta jangan sampai pulang. Halo Tuhan, saya pulang. Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan orang mati. Saya terjadi satu kampung di Mandor, di agak luar. Bapak Ibu jemput saya di Matakan Mandor. Pertama kali orang agak itu mati dikuburkan oleh pastor di kampung ini. Itu orang tidak pernah akan lupa. Orang pastor datang dan buang lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.